Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Diki Rosikin, NIM E20193151. Di sini saya sedikit akan mengulas mengenai tentang kemudahan perizinan pelaku UMKM di Indonesia. Di dalam peraturan pemerintah nomor 7, di situ di halaman 25 dijelaskan tentang kemudahan perizinan dan juga pendampingan serta perlindungan hukum, kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh pelaku UMKM di Indonesia. Di sini ada beberapa tingkatan yang memang di situ diatur dalam PP nomor 7 tersebut, yaitu perizinan UMKM yang berisiko rendah, berisiko menengah, dan berisiko tinggi. Memang pelaku UMKM ataupun usaha-usaha badan usaha yang ada di Indonesia ini sudah seharusnya dan juga sudah sepantasnya memiliki legalitas hukum, yang mana ketika suatu badan usaha memiliki legalitas hukum yang jelas atau perizinan yang jelas, akses-akses kemudahan baik itu dari segi pemerintah, bantuan pemerintah, pendampingan, dan juga lain sebagainya itu bisa kemudian terakomodir oleh pelaku UMKM. Mengenai tentang kemudahan perizinan UMKM yang ada di Indonesia ini, saya rasa untuk kemudahan-kemudahan itu sudah diberikan akses oleh pemerintah. Seperti halnya kemarin saya juga pernah sedikit berpengalaman memiliki pengalaman dalam hal mengajukan perizinan itu. Dan di PP nomor 7 juga sudah dijelaskan bahwasanya kemudahan-kemudahan itu juga sudah disediakan oleh pemerintah melalui dinas perizinan yang memang bertanggung jawab dalam mengeluarkan perizinan, yaitu melalui media sosial. Karena pada zaman sekarang ini kan juga teknologi mulai pesat gitu, canggih. Jadi prosesi perizinan tidak perlu dilakukan secara face to face. Jadi bisa memanfaatkan media sosial yang ada. Kemarin juga saya sempat mendaftarkan nomor induk untuk usaha. Jadi itu bisa dilakukan dengan melalui situs yang memang sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi untuk masyarakat yang memang ingin mendaftarkan usahanya itu bisa langsung mengakses website tersebut. Jadi ketika kita sudah memenuhi prosedur, dalam hal ini pelaku UMKM kan di sana juga sudah dijelaskan dalam PP nomor 7 bahwasanya pelaku UMKM mikro itu modalnya sampai dengan 1 miliar, dan juga menengah ataupun kecil, mikro usaha kecil itu modalnya dari 1 miliar sampai dengan, begitupun yang menengah di sini memiliki modal 5 miliar sampai dengan paling banyak 10 miliar. Itu tentang modal. Juga diatur di sana tentang pendapatan yang diperoleh oleh UMKM tersebut. Nah, di sini mungkin lebih kepada perizinannya. Perizinan tingkat terendah yang ada mungkin di tataran desa, saya sempat kemarin juga melakukan hal itu. Ketika seseorang memiliki usaha ataupun ada kepentingan-kepentingan yang memang membutuhkan legalitas perizinan, bisa minta perizinan kepada pemerintahan desa. Dengan apa? Di situ ada SKU, surat keterangan usaha, yang mana memang desa mengeluarkan surat keterangan itu untuk membuktikan bahwasanya benar-benar orang tersebut kemudian memang memiliki usaha. Jadi secara legalitas hukum, SKU itu sudah absah untuk pengajuan berbagai macam, seperti halnya mungkin kredit rumah ataupun pengajuan kur di bank lainnya, itu sudah bisa dengan SKU tadi, surat keterangan usaha. Namun ada juga yang memang legalitas lebih tinggi, yaitu pengajuan tunggal yang memang dilakukan oleh pemerintah pusat. Karena perizinan-perizinan yang memang terdatabase ataupun yang memang sudah diidentifikasi oleh pemerintahan, di situ ada diidentifikasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga pemerintah desa. Untuk pemerintah pusat sendiri memang aksesnya sudah lebih mudah, seperti yang saya jelaskan barusan bahwasanya kemudahan-kemudahan media sosial itu bisa digunakan oleh masyarakat untuk mendaftarkan usahanya sehingga memiliki nomor induk legalitas yang jelas. Itu untuk kemudahan perizinan. Saya rasa di Indonesia ini sudah kemudahan perizinan sudah sangat membantu lah, dari segi kemudahan perizinan yang bisa dilakukan secara online, dan juga bisa dilakukan dengan minta perizinan kepada pemerintah desa. Itu kemudahan yang memang sudah ada, dan tinggal kita bagaimana pelaku UMKM yang ada di Indonesia ini benar-benar
usahanya yang memang dijalankan hari ini kemudian didaftarkan kepada dinas-dinas terkait yang memang mengurusi tentang perizinan UMKM, agar supaya apa, akses kemudahan baik program-program pemerintah yang memang ditujukan kepada pelaku UMKM bisa mendapatkan, pelaku UMKM yang memang sudah perizinan jelas bisa mendapatkan fasilitas atas program yang sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi mungkin di era-era pandemi sekarang banyak sekali program-program pemerintah yang memang jangkauannya kepada pelaku UMKM, karena yang memang terdampak sangat signifikan itu pelaku UMKM. Merosotnya penjualan, merosotnya pasar, dampak dari pandemi ini sehingga menyebabkan banyak pelaku UMKM yang gulung tikar. Jadi pemerintah memang sudah bergerak cepat dengan mengadakan banyak pendampingan, bantuan-bantuan lain sebagainya kepada pemerintah, baik itu bantuan yang langsung dari pemerintah ataupun bantuan yang melalui bank. Istilahnya ada pinjaman-pinjaman yang memang di situ ditujukan untuk pelaku UMKM demi untuk terus melanjutkan usaha-usaha yang ada di Indonesia tersebut. Mungkin sekilas itu tentang perizinan yang ada di Indonesia ini. Jadi saya rasa sudah cukup mudah ya untuk melakukan perizinan, baik itu saya rasa semua dinas-dinas yang ada di Indonesia, baik itu tentang pajak, Direktorat Jenderal Pajak juga sudah bisa diakses ataupun bisa melakukan pendaftaran NPWP secara online, dan juga dinas-dinas lainnya, SKCK dari kepolisian juga bisa sudah diakses online, pembuatan SIM dan lain sebagainya. Jadi semua kemudahan itu sudah bisa kita akses, tinggal bagaimana kita merespon cepat mengenai tentang ya situasi dan kondisi zaman saat ini yang memang sudah beralih kebiasaan-kebiasaan yang memang dulu kita langsung datang ke kantor itu saya rasa sudah tidak lagi relevan gitu. Kita bisa menggunakan media-media online untuk melakukan pendaftaran, meskipun pendaftarannya harus ke pusat gitu ya, tapi sudah kita bisa akses dengan cara online. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.